proses kehidupan kecoa. Teman-teman, tahu nggak hewan apa ini? Ya, benar sekali teman-teman, hewan ini adalah kecoa. Sebelumnya, tahu nggak teman-teman jika hewan itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Sebenarnya, apa sih hewan avertebrata dan hewan vertebrata itu? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, namun beberapa di antara mereka kemungkinan bisa memiliki kerangka alias struktur pendukung. Sedangkan vertebrata, sesuai namanya, hewan ini memiliki ciri khas utama berupa vertebra atau tulang belakang. Tipe tulang ini didesain khusus untuk menyusun tulang punggung. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu hewan avertebrata dan hewan vertebrata? Setelah mengerti penjelasan tentang hewan avertebrata dan vertebrata, teman-teman tahu tidak kecoa termasuk hewan apa? Ya, betul sekali. Karena kecoa tidak memiliki tulang belakang, maka kecoa termasuk hewan avertebrata. Teman-teman tahu tidak bagaimana sistem pernafasan, pencernaan, ekspresi pada kecoa? Jika belum tahu, yuk simak penjelasannya sama-sama. Sistem pernapasan kecoa. Sistem respirasi pada kecoa yaitu menggunakan sistem trachea yang pada umumnya sama dengan sistem pernapasan pada insekta lainnya. Sistem respirasi pada kecoa terdiri atas susunan pipa-pipa udara atau trachea yang bercabang-cabang membentuk anyaman yang membawa udara ke seluruh bagian tubuh. Trachea terdiri atas lapis sel yang berkitin. Batang pokok trachea membentuk penebalan serupa spiral untuk mencegah rusaknya trachea dari kerusakan akibat gerakan dari bagian tubuh hewan. Sebagian besar segmen tubuh kecoa mempunyai lubang lateral atau lubang udara yang disebut spirakel atau latin spiraculum yang menuju ke dalam sistem tubulus trachea. Sistem trachea merupakan suatu sistem penyaringan atau filter yang mencegah benda-benda kecil menyumbat sistem ini. Sistem pencernaan kecoa. Saluran pencernaan pada kecoa pada dasarnya meliputi usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Usus depan terdiri atas faring yang merupakan kelanjutan dari mulut dan terletak di daerah kepala yang di setiap sisinya terdapat kelenjar ludah. Kemudian esofagus yang membesar membentuk tembolok dan terletak di daerah mesotorak dan metatorak. Organ selanjutnya adalah proventriculus atau lambung depan yang berperan sebagai organ penggiling. Usus tengah meliputi lambung yang bagian posteriornya masuk ke dalam abdomen. Pada permukaan lambung terdapat 16 kantong berbentuk kerucut yaitu gastrixeasa yang berperan menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hasil sekresi ini akan diberikan ke dalam lambung. Usus tengah merupakan tempat di mana terjadinya absorpsi nutrisi. Sedangkan usus belakang tersusun atas usus yang besar dan usus kecil yang meluas ke dalam rektum dan anus sebagai muara akhir saluran pencernaan. Pada ujung anterior usus besar terdapat tubulus Malpighi. Sistem ekskresi kecoa. Sistem ekskresi kecoa, alat ekskresinya berupa bulu halus berwarna kekuningan yang disebut pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi berfungsi membuang urea, asam urat, dan garam-garam dari darah ke usus. Jumlah pembuluh Malpighi bervariasi. Pembuluh ini berhubungan dengan saluran usus pada perbatasan usus tengah dan usus belakang. Zat-zat sisa metabolisme diserap dari cairan jaringan oleh pembuluh Malpighi dan membentuk kristal asam urat. Asam urat ini masuk ke usus belakang yang akhirnya keluar bersama feses.
Sebagian zat sisa yang mengandung nitrogen digunakan untuk membentuk kitin pada eksoskeleton dan dapat diekskresikan pada waktu pengelupasan kulit atau molting. Sistem ekskresi pada serangga juga memiliki sistem trachea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa CO2. Begitulah teman-teman penjelasan tentang sistem pernapasan, pencernaan, dan ekskresi pada kecoa.